Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 21 April berjudul Tempat Perhentian. Kalau jujur dan teliti kita dapat melihat banyak orang termasuk orang Kristen yang menjadikan dunia ini sebagai perhentiannya. Perhentian artinya tempat di mana seseorang merasa aman, terlindungi dan bahagia. Tentu hal ini menjadi tujuan hidup manusia yang tidak mengenal kebenaran. Artinya mau mencari tempat aman, terlindungi dan bahagia di bumi. Orang yang menjadikan dunia sebagai perhentiannya pasti sangat bergantung kepada dunia ini. Artinya suasana jiwanya sangat ditentukan oleh fasilitas materi dunia dan segala hiburannya. Memang mereka ke gereja dan menjalankan kehidupan sebagai orang yang beragama Kristen. Tetapi mereka menjadikan Tuhan bukan sebagai perhentian, melainkan sekedar menjadi alat untuk meraih dunia sebagai perhentian. Pada dasarnya, saudara, mereka adalah musuh Allah. Sebab orang yang mengasihi atau bersahabat dengan dunia ini mau memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Jangan sampai kita menjadikan diri kita ini musuh Allah, saudara. Hal tersebut sungguh sangat menyedihkan, yaitu kalau seseorang menjadi musuh Allah. Sementara mereka masih menaruh perhentiannya di dunia ini, namun mereka sudah merasa sebagai anak-anak Allah yang sudah menjadikan Tuhan sebagai perhentiannya. Padahal mereka menjadikan dunia ini perhentiannya. Hal ini dapat terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, sebab mereka tidak memahami standar hidup sebagai orang percaya yang harus mengenakan Yesus sebagai teladannya. Saudaraku, Yesus menolak ketika mendapat tawaran menyembah iblis agar dapat memperoleh dunia ini. Hal ini mengindikasikan bahwa Yesus menolak menjadikan dunia sebagai perhentiannya. Bagi Yesus, Bapa adalah perhentiannya. Yesus memanggil orang untuk datang kepadanya dan memperoleh perhentian. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Tentu letih lesu di sini bukan karena masalah dunia, tapi ketika seseorang belum menjadikan Allah sebagai perhentiannya, pasti letih lesu. Perhentian di sini juga bukan berarti seseorang memiliki kehidupan yang tidak bermasalah. Ya, panggilan ini berarti setiap orang percaya harus meletakkan perhentiannya hanya pada Tuhan saja. Banyak orang Kristen masih meragukan apakah dengan menjadikan Yesus sebagai perhentiannya, dirinya dapat menemukan kelegaan. Nah, keraguan itu sendiri terbangun oleh kenyataan banyak orang Kristen yang rajin ke gereja tetapi tidak menunjukkan ketenangan jiwa. Seakan-akan kekristenan tidak menjawab kebutuhan jiwa. Dan para rohaniwan yang juga menunjukkan sikap materialisme, itu membuat orang menjadi kurang percaya bahwa dalam Yesus ada kelegaan. Kalau ada orang-orang yang masih merasa tidak tenang walaupun hartanya banyak, sebenarnya mereka belum tenang jiwanya, takut meninggal dunia, cemas menghadapi berbagai ancaman di sekitarnya. Dia belum menjadikan Tuhan sebagai perhentiannya. Ketika seseorang menjadikan Tuhan Yesus sebagai perhentiannya, ia tidak boleh lagi berpikir akan beralih ke perhentian lain. Baginya Yesus itulah tujuan akhir perjalanannya. Ia harus mulai belajar untuk tidak memiliki keinginan atau memiliki sesuatu. Baginya segala sesuatu yang dimilikinya semata-mata hanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pelabuhannya sama dengan perhentiannya, ya, tidak lagi memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan dari apapun yang dia peroleh dari dunia ini. Bagi orang percaya, kebanggaan dan kebahagiaannya adalah ketika ia boleh mengorbankan nyawanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Orang yang belum rela berkorban bagi Tuhan dengan segenap hidup berarti belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perhentian, saudara. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perhentian
adalah orang-orang yang sudah merdeka dari belenggu dunia dan sangat menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yaitu damai sejahtera Allah. Orang seperti ini mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Sejatinya apabila seseorang semakin terikat dengan Tuhan, berarti ia semakin merdeka dari belenggu kuasa kegelapan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai perhentiannya tidak akan dapat tergiring ke dalam dunia. Sebaliknya, ia akan semakin mengasihi Tuhan dan rela tidak memiliki apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai perhentiannya berhak mengklaim bahwa dirinya dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan dimilikinya. Kalau seseorang mau menjadikan Tuhan sebagai perhentiannya dan memilih Kristus, dia harus berani kehilangan segala sesuatu dalam hidup ini. Seseorang tidak akan memilih Kristus kalau masih merasa memiliki sesuatu. Seorang yang dimiliki dan memiliki Kristus adalah orang yang merasa hanya memiliki satu harta, yaitu Tuhan Yesus saja. Orang seperti ini akan rela berjuang untuk Tuhan tanpa batas. Paulus adalah sosok manusia yang benar-benar termasuk kelompok orang yang mengabdi kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudara, agar kita memiliki pergumulan yang sama dengan Paulus. Kehidupan Paulus seperti itulah yang dikatakan sebagai bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimanapun saudaraku, Injil yang merasuki seseorang akan menjadikan orang itu pejuang bagi Kristus. Ya. Jadi kalau orang menjadikan Tuhan perhentiannya, itu pasti juga sekaligus menjadi pejuang Kristus. Kita belum dirasuki jiwa Injil yang benar bila belum tampil sebagai pejuang Kristus. Kita menjadi orang percaya bukan hanya untuk menerima fasilitas berkat-Nya, dari berkat jasmani sampai keselamatan, melainkan dipanggil juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Karunia yang Tuhan berikan bukan hanya untuk menjadi percaya, melainkan juga menderita bersama-sama dengan Dia. Penderitaan bersama dengan Tuhan pasti penderitaan dikarenakan kepentingan kerajaan Allah. Saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita akan sangat rela menderita bersama dengan Dia. Bagi kita, hal ini adalah kehormatan. Jadi saudaraku sekalian, orang yang menjadikan Tuhan sebagai perhentiannya dapat selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang belum menjadikan Tuhan tempat perhentian, berarti dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Demikianlah kebenaran hari ini, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.